Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini tengah berkunjung ke New York, Amerika Serikat guna mengikuti serangkaian kegiatan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Di antaranya adalah KTT mengenai iklim di gedung PBB. Nah, untuk mengetahui jalannya KTT tersebut, rekan kami Patsy Widakuswara dari Voice of America akan melaporkannya secara langsung dari New York, Amerika Serikat. Patsy, dapat Anda jelaskan manfaat dari kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di KTT Iklim PBB ini bagi Indonesia? Ya, Christian, ini menarik sekali ya. Waktu saya ke New York naik taksi, supir taksinya bilang menggerutu setiap tahun ini ada yang namanya Diplomats Tea Party, pesta minum teh para diplomat di markas besar PBB. Jadi mungkin itu yang di benak semua orang, apa manfaatnya kepala negara mengikuti kegiatan-kegiatan internasional seperti ini, khususnya hari ini yang menyangkut KTT perubahan iklim. Mungkin bisa kita bayangkan yang namanya berbagai proposal, berbagai pertemuan ini adalah satu proyek berskala internasional di mana Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan dalam jumlah besar dan juga sebagai negara yang masih bersandar pada bahan bakar fosil, penting bagi Indonesia untuk mewujudkan komitmen kita terhadap isu perubahan iklim, suatu isu yang mempengaruhi bukan hanya sebagian kalangan atau sebagian negara, melainkan setiap manusia di muka bumi ini. Jadi bukan hanya secara diplomatis dan politik, prestis penting bagi Indonesia untuk terlibat, tapi juga secara finansial, karena melalui forum-forum seperti inilah dapat kita akses dana internasional seperti misalnya Global Green Climate Fund yang ditetapkan dana PBB tahun 2010 di Cancun, di mana negara kaya menyumbang untuk negara berkembang agar dapat melakukan investasi di bidang energi ramah lingkungan dan kemudian perlindungan hutan dan sebagainya. Jadi bisa kita bayangkan misalnya pemerintah daerah Kalimantan dapat mengakses dana internasional yang jumlahnya cukup besar, antara 10 sampai 15 juta dolar yang dicanangkan kemarin. Tentunya hanya bisa dilakukan apabila pemerintah pusat, pemerintahan SBY dalam hal ini aktif terlibat di forum ini, dan inilah yang dilakukan oleh Presiden SBY hari ini, termasuk menyampaikan pidatonya mengenai pencapaian Indonesia di bidang perubahan iklim dan langkah selanjutnya ke depan apa. Christian. Ya, lalu Patsy, kami mendapat kabar bahwa ketika para kepala negara berpidato di dalam gedung PBB, di luar gedung ternyata ada ratusan ribu warga berunjuk rasa terkait isu perubahan iklim. Nah, bisa Anda jelaskan sebenarnya apa saja sih tuntutan mereka? Iya, ini sudah dilakukan semenjak hari Minggu. Jadi para aktivis lingkungan hidup dari seluruh dunia menggiatkan masyarakat untuk turun ke jalan. Dikabarkan ini merupakan unjuk rasa pro lingkungan hidup yang terbesar dalam sejarah, paling tidak di Amerika Serikat. Antara 300 sampai 350 ribu orang yang hadir di jalan-jalan New York untuk menunjukkan sikap mereka, mendesak pemerintah berbagai negara untuk tidak lagi business as usual, tidak lagi berpura-pura bahwa perubahan iklim ini hanya isu aktivis, melainkan isu yang benar-benar mempengaruhi setiap orang, mulai dari kesehatan, nafkah hidup, bukan hanya mereka yang tinggal di negara berkembang ataupun di kawasan pesisir, tapi nantinya akan mempengaruhi semua orang termasuk generasi selanjutnya. Jadi tujuannya adalah untuk mengangkat isu ini menjadi isu yang lebih dekat ke rakyat, menjadi isu yang lebih dekat ke kesadaran masyarakat, dan ini dilakukan melalui berbagai forum, termasuk melalui media sosial. Mungkin pemirsa bisa mengikuti di berbagai media sosial, media pertemanan sangat gencar dengan hashtag climate change, dan seperti inilah yang benar-benar momentum yang digunakan oleh para aktivis lingkungan hidup untuk menarik perhatian ke isu yang penting ini, Christian. Ya, nah lalu selain berpidato di KTT Iklim, Patsy, Presiden juga dijadwalkan akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Bisa Anda jelaskan siapa saja yang akan ditemui Presiden dan apa isu yang akan dibahas? Hari ini memang fokusnya adalah KTT Iklim, jadi pertemuan bilateral pun dilakukan dalam rangka hal tersebut. Jadi satu-satunya pertemuan bilateral yang dilakukan Presiden SBY adalah dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, dan dalam lingkup kerjasama lingkungan hidup atau kerjasama perubahan iklim. Kita tahu bahwa Indonesia dan Norwegia merupakan negara yang sangat erat bekerja sama di bidang ini semenjak tahun 2010 dalam hal pengurangan emisi gas karbon dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat yang hidup di lingkungan hutan dan juga lahan gambut. Jadi memang fokusnya hari ini benar-benar
perubahan iklim. Besok baru akan mulai sidang umum PBB yang sesungguhnya, di mana Presiden SBY dijadwalkan untuk berbicara pada siang hari waktu New York atau malam hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga akan dilakukan pidato oleh sejumlah kepala negara lainnya termasuk Presiden Barack Obama, dan salah satu agenda yang akan diangkat atau dua topik yang akan mendominasi sidang umum PBB kali ini adalah pertama ancaman ISIS dan kedua ancaman Ebola. Bagaimana Amerika Serikat ingin menggalang koalisi untuk menghadapi ancaman ISIS dan juga menggalang koalisi untuk menghadapi wabah Ebola ini, Christian. Baik, terima kasih Patsy. Selamat kembali bertugas di sana.